Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Baik, kembali lagi Tuhan memberikan satu janji kepada kita masing-masing. Ketika kita dalam kesulitan kehidupan kita, ketika kita mempunyai banyak krisis yang kita hadapi, baiklah kita datang kepada Kristus, meminta setiap jawaban-jawaban atau meminta setiap pertolongan itu daripada Kristus. Maka disitulah Kristus akan menolong kita. Janganlah kita takut meminta bantuan daripada Kristus, karena Kristus selalu akan menolong kita dalam kesulitan kita masing-masing, dan biarlah kita mau selalu meminta itu di dalam nama Tuhan. Kita akan masuk dalam pembahasannya, judul anaknya yang kekasih. Ayat inti kita terdapat dalam Kolose 1 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kepada saya ditunjukkan cinta dan kerelaan yang besar dalam memberikan anaknya mati supaya manusia dapat memperoleh pengampunan dan hidup. Ditunjukkan kepada saya Adam dan Hawa yang mendapat kesempatan melihat keindahan dan keelokan Taman Eden, dan diizinkan memakan semua buah di taman itu, kecuali yang satu. Tetapi si ular menggoda Hawa, lalu ia menggoda suaminya, kemudian mereka berdua memakan buah yang dilarang itu. Mereka melanggar perintah Allah dan menjadi orang berdosa. Berita itu tersiar sampai ke surga dan setiap kecapi berhenti. Malaikat-malaikat menjadi susah dan merasa takut jangan sampai Adam dan Hawa mengambil buah kehidupan dan menjadi orang berdosa yang tidak akan binasa. Baik, di sini kita diingatkan kembali bagaimana ketika leluhur kita yaitu Adam dan Hawa, ketika mereka di dalam Taman Eden, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi dan juga segala isi yang ada di dunia ini, dan disitulah Adam dan Hawa juga diciptakan. Ketika Adam dan Hawa ini diciptakan, Tuhan mengizinkan Adam dan Hawa ini untuk tinggal di dalam Taman Eden. Dan di sini dikatakan Adam dan Hawa diizinkan memakan semua atau mencoba semua buah-buahan yang ada dalam Taman Eden, terkecuali ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang tidak baik. Di situ Adam dan Hawa dilarang untuk menyentuh atau memakan buah daripada pohon ini, karena di situ akan mengakibatkan mereka mati. Tapi di sini juga dikatakan ketika Hawa ini terpisah dari suaminya, disitulah si ular atau si setan ini atau si iblis ini menggoda Hawa untuk memakan buah ini. Dan ketika Hawa mengambil buah dari pohon ini, apa yang terjadi? Disitulah Hawa tidak langsung mati, tetapi dia tidak merasa apapun, kecuali matanya itu langsung terbuka karena disitulah dia sudah tahu tentang dosa, dan juga dia menggoda suaminya untuk memakan buah dari pohon ini. Disitulah setan atau si iblis ini menang dalam suatu rencananya. Ya, kenapa sampai si iblis ini dia menjatuhkan Adam dan Hawa? Karena dia iri, karena dia ingin mempunyai kuasa sama seperti Kristus. Dia ingin mempunyai kedudukan sama seperti Kristus. Disitulah dia membuat rencana dan memanggil sepertiga daripada malaikat, dan disitulah banyak malaikatnya juga yang mengikut ajaran-ajaran atau godaan-godaan dari si iblis ini. Ya, pelajaran pada hari ini juga kepada kita masing-masing. Malaikat yang diciptakan sangat-sangat sempurna saja bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi kita sebagai manusia yang seringkali tergoda atau jatuh ke dalam dosa. Baiklah, kita mau selalu berserah, mau selalu bersandar kepada Tuhan, maka disitulah ketika kita dekat dengan Tuhan, setan atau si jahat ini tidak dapat membaca gerak-gerik atau pikiran-pikiran atau gerak-gerik yang kita lakukan. Kesusahan memenuhi surga karena disadari bahwa manusia sudah hilang, dan dengan demikian dunia yang diciptakan Allah dipenuhi dengan
keadaan yang akan binasa menuju kepada kemalangan. Penyakit dan kematian seluruh keluarga Adam harus mati. Kemudian saya melihat Yesus yang indah itu dan memandang raut wajahnya yang menunjukkan simpati dan berduka. Saya melihat segera yang mendekati terang yang gemilang, yaitu mengelilingi Bapa. Malaikat yang menyertai saya berkata, ia bercakap-cakap dalam suasana akrab dengan Bapanya. Kegelisahan malaikat-malaikat tampaknya semakin bertambah sementara Yesus sedang bercakap-cakap dengan Bapanya. 3 kali ia lenyap di dalam terang yang mulia itu, yaitu menudungi Sang Bapa, dan pada ketiga kalinya ia datang dari Sang Bapa, barulah kami dapat melihat pribadinya. Wajahnya yang tenang, bebas dari segala keresahan dan kesulitan, dan bercahaya dengan suatu keelokan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ya, baik, di sini dikatakan ketika Adam dan Hawa ini sudah jatuh ke dalam dosa, sudah memakan buah yang baik, pengetahuan yang baik dan yang jahat. Disitulah Adam dan Hawa jatuh, maka timbullah kegelisahan dalam hati Yesus sendiri dan juga para malaikat yang ada di situ. Dan ketika Adam dan Hawa ini sudah jatuh ke dalam dosa, disitulah kecapi-kecapi berhenti berbunyi. Dan di situ para malaikat sangat khawatir dan juga merasa gelisah karena Adam dan Hawa yang diciptakan begitu sempurna oleh Tuhan, ditempatkan di Taman Eden, dipercayakan Taman Eden untuk mereka menjaga tempat itu. Di situ kepercayaan Kristus pun hilang daripada Adam dan Hawa. Tapi Kristus kembali memberikan kasih karunia itu kepada Adam dan Hawa dan juga kepada kita semua yang ada di dunia ini. Baiklah kita mempergunakan kesempatan-kesempatan yang Kristus berikan kepada kita untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan di sini katakan bahwa ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, mereka tidak langsung mati, tetapi mereka mati secara rohani. Disitulah mereka sudah tahu tentang dosa. Disitulah mereka sudah bisa melihat diri mereka yang seutuhnya ketika mereka tidak memakai baju. Dan karena Kristus mempunyai kasih yang sangat luar biasa, disitulah dia membuatkan baju untuk Adam dan Hawa untuk menutup badan mereka. Kemudian ia mengumumkan kepada kor malaikat bahwa suatu jalan kelepasan telah dibuat untuk manusia yang hilang, bahwa ia telah memohon kepada Bapanya dan telah memperoleh izin untuk menyerahkan nyawanya sendiri untuk menebus manusia itu, untuk menanggung dosa mereka dan menanggungkan hukuman kematian ke atas dirinya sendiri. Itulah yang membuka suatu jalan di mana mereka melalui jasa darahnya mendapat pengampunan dan pelanggaran yang lalu, dan melalui penurutan akan dapat dibawa kembali ke taman dari mana mereka pernah diusir. Kemudian kesukaan-kesukaan yang tak terkatakan memenuhi surga, dan paduan suara surga menyanyikan suatu nyanyian pujian dan syukur. Ya, sangat luar biasa ketika manusia sudah jatuh, Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Disitulah manusia sudah mengetahui tentang kejahatan, sudah jatuh ke dalam dosa, tetapi Kristus dengan kasih karunia yang sangat luar biasa, cintanya kepada manusia yang tidak terhentikan, dia rela mau turun dari taktanya yang kudus untuk menggantikan manusia, untuk dia rela dilahirkan dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Dan ketika dia dilahirkan sebagai manusia yang sederhana di dunia ini, dia rela mati di kayu salib untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan. Dia rela membayar setiap kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh manusia atau dibuat oleh kita sendiri. Ya, kembali lagi dalam kehidupan kita, Tuhan berikan pilihan-pilihan itu ke dalam tangan kita masing-masing. Baiklah kesempatan-kesempatan atau kasih karunia yang Kristus berikan itu kepada kita, baiklah kita gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Biarlah kesempatan-kesempatan itu boleh kita gunakan untuk memperbaiki diri kita masing-masing. Dan janganlah lupa, baiklah kita selalu berdoa. Biarlah kita selalu meminta setiap jalan-jalan atau petunjuk-petunjuk yang daripada Tuhan. Dan karena di sini dikatakan malaikat saja yang diciptakan sangat-sangat sempurna saja bisa jatuh ke dalam dosa, apalagi kita sebagai manusia. Ya, jadi baiklah kita mau selalu bersandar kepada Kristus. Ketika Kristus sendiri dikatakan bahwa dia akan turun ke dunia untuk menebus setiap kesalahan manusia, disitulah malaikat-malaikat semua bergembira menyanyikan pujian dan syukur karena Kristus rela mati
untuk menebus setiap kesalahan manusia. Dan di sini dikatakan mereka memetik kecapi dan menyanyi dengan nada yang lebih nyaring daripada yang sebelumnya. Oleh sebab kemurahan dan kerelaan Allah yang besar menyerahkan anaknya yang kekasih untuk mati bagi bangsa dan memberontak. Tulisan-tulisan permulaan halaman 205-206. Baiklah, kehidupan kita juga, baiklah kita mencontohi daripada Kristus. Biarlah teladan-teladan Kristus boleh kita teladanin juga dalam kehidupan kita. Renungkan lebih dalam. Di sini dikatakan, mengapa saya memilih mati untuk dosa-dosa yang sudah dibayar di kayu salib? Ya, di sini diartikan juga bagaimana kita rela korban untuk sesama manusia, walaupun kita berbuat baik, ketika kita berbuat baik atau kita berbuat menolong orang, tetapi kita disakitin, atau kita berbuat baik tetapi kita dibenci oleh orang. Janganlah kita putus asa. Kita harus selalu memandang kepada Kristus, karena ketika Kristus juga di dunia ini rela mati di kayu salib, banyak yang membenci dia, tetapi dia mempunyai kasih dan cinta yang sangat luar biasa, mau selalu mengampuni setiap umat manusia. Baiklah, setiap teladan Kristus itu boleh kita contohkan dalam kehidupan kita, walaupun itu sulit, tetapi biarlah kita mau selalu meminta bantuan daripada Kristus. Ya, dan kembali lagi kepada kita masing-masing, walaupun kita selalu dibenci atau tidak disukai orang karena perbuatan-perbuatan baik kita, baiklah kita mau selalu berkorban. Biarlah setiap berkat-berkat yang Tuhan titipkan itu dalam kehidupan kita, jangan lupa untuk kita selalu mensyukuri setiap berkat-berkat itu, dan biarlah kita mau selalu membagikan setiap berkat itu kepada orang lain. Dan disitulah juga orang lain juga akan bisa merasakan berkat-berkat yang sama yang kita rasakan. Baik, dan kita juga harus selalu mengingat bagaimana kematian Kristus kepada kita masing-masing. Dia rela turun dari taktanya menjadi manusia yang biasa, dan dia dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan bapaknya seorang tukang kayu. Dan di situ juga Yesus dari kecil diajarkan bagaimana bekerja. Jadi kembali lagi kepada kita masing-masing untuk selalu semangat dalam kehidupan kita masing-masing, dan janganlah kita ragu untuk meminta bantuan daripada Kristus. Biarlah kita dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita, mau menjadikan Kristus atau Yesus sendiri sebagai teman curhat kita dalam setiap keluh kesah kita, dalam kesenangan kita juga. Baiklah kita mau selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, karena dikatakan ketika kita menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita, disitulah semua yang kita perlukan, disitulah Tuhan akan memenuhi itu, asalkan kita mau selalu menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan lupa dalam gerak-gerik kita setiap hari itu selalu dipantau oleh setan, dan biarlah kita mau selalu menggantungkan harapan kita kepada Kristus, dan kita mau selalu meminta bantuan atau meminta setiap petunjuk daripada Kristus. Maka disitulah Kristus akan membantu kita atau membuka jalan dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Dan ketika kita masuk dalam suatu pencobaan, baiklah kita mengingat bahwa setiap masalah-masalah atau krisis-krisis yang kita hadapi itu baik untuk diri kita masing-masing. Ketika kita mengalami krisis itu, disitulah iman kita semakin bertumbuh, iman kita semakin diuji oleh Tuhan, maka iman kita akan selalu bertumbuh. Kita akan berjumpa lagi di pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.